turunan Nabi mencaci maki presiden, luar biasa. Sepertinya presiden tidak ada kehormatan. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa kok Habib Bahar ceramahnya seperti itu? Pertama, kenapa saya katakan Jokowi presiden banci? Makanya kalau mau nonton isi ceramah itu jangan dipotong-potong. Kamu nonton dari awal bagaimana isi ceramah saya. Kenapa saya katakan dia banci? Pertama, kenapa ketika 411 aksi 411 jutaan umat Islam, ribuan ulama, ribuan habaib, ribuan kiai berkumpul depan istana negara. Takbir! Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai Habib Ba'alawi. Jadi Habib Ba'alawi ini di Indonesia ini mengatasnamakan sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenyataannya, kelakuannya, karakternya itu sangat jauh sekali, nggak ada mirip-miripnya, yaitu karakter yang dinisbahkan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka ini berani membelokkan sejarah. Jadi pahlawan-pahlawan itu dari golongan mereka, dari Habib-Habib, dan bahkan mereka itu membuat makam-makam palsu, dan bahkan yaitu makam pahlawan dari Nusantara ini dibinyayakan. Jadi diklaim dari golongan mereka. Dan mereka nggak segan-segan yaitu ketika berceramah yaitu memalak jamaahnya, dawir dengan mengatasnamakan kiswah Nabi, padahal itu bukan kiswah Nabi, itu bisa kita beli di toko online ya teman-teman. Dan banyak lagi dongeng-dongeng khurafat yang dimana mereka itu menyampaikan bahwasanya leluhur-leluhur mereka itu adalah wali-wali Allah yang memiliki banyak karomah, yang memiliki banyak keramat, dan bahkan mereka juga berceramah itu isinya hanya pendawiran-pendawiran dan melelang jubah mereka, melelang sorban mereka dengan mengatasnamakan akan dibangun buat pondok pesantren dan lain-lain ya teman-teman. Bukan itu saja, mereka juga meminta istri mukibin, meminta santri untuk dinikahi, tapi kenyataannya habis itu ditinggalkan. Dan banyak lagi kasus-kasus yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat ini bahwasanya oknum Habib ini banyak yang nggak benar kelakuannya. Nah tentunya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini merasa curiga. Masa keturunan Rasulullah seperti ini? Masa keturunan Rasulullah ini mencaci maki? Bahkan presiden digoblok-goblokin, kiai digoblok-goblokin, polisi digoblok-goblokin, dan lain-lain teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini ada video mengenai Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dulu juga Kiai Imaduddin ini adalah termasuk muhibin Habib Ba'alawi, tapi berbalik arah dan meneliti nasab Habib ya seperti apa teman-teman? Seperti Bahar bin Smith dan Bapak Rizik Syihab. Karena apa teman-teman? Karena Kiai Imaduddin Al-Bantani ini merasa janggal, masa keturunan Nabi seperti ini. Ya, pemerintah presiden kita itu digoblok-goblokin, dihina, dicaci maki. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Sampai tahun 2017 dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah datang ke saya bahwa Kiai, ini saya menemukan sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati bukan dari Ba'alawi. Saya tolak, tidak bisa, karena saya memiliki manuskrip. Sekarang manuskripnya aslinya masih ada di Museum Sri Baduga Maharaja yang ada di Bandung. Ini fotonya. Di situ ada nama Ba'alawi dalam silsilah Sunan Gunung Jati. Tapi itu Kiai katanya kayaknya manusia palsu, itu kata orang-orang naat itu dari Madura. Saya belum menerima tahun 2017 itu. Tapi ketika ada narasi-narasi kebencian dari para habib kepada pemimpin-pemimpin bangsa, kepada presiden kita, kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama, saya jadi penasaran dengan nasab mereka. Kok turunan Nabi mencaci maki presiden, luar biasa. Sepertinya presiden tidak ada kehormatan, padahal presiden ini memimpin 270 juta penduduk Indonesia yang kemuliaannya
mewakili kemuliaan seluruh anak bangsa Indonesia. Tapi di hadapan dia yang merasa sebagai turunan Nabi itu seperti tidak ada harga dan tidak ada nilainya. Jangan-jangan semacam ini bukan keturunan Nabi. Waktu itu saya memeriksanya hanya person per person saja. Jadi yang mencaci maki itu saja yang saya periksa nasabnya. Setelah saya periksa nasab dua orang, Rizik Syihab dan Bahar Smith, dari mana itu dia menukil pendapat Ibnu Hajar? Tidak ada, hanya kebohongan saja. Tidak ada Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya, dalam kitab Fatawinya, dalam kitab-kitab yang lainnya menyatakan bahwa satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 7 kiai. Tidak ada. Lalu dari mana itu frasa? Itu dari kitab Ba'lawi sendiri, karya Zain bin Smith. Dalam kitab karya Zain bin Smith ditukil katanya Imam Ibnu Hajar berkata, seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama. Betul atau tidak kutipan itu? Kutipan itu kutipan dusta. Tidak ada Ibnu Hajar dalam seluruh kitabnya mengatakan orang berilmu kalah dengan satu Habib yang bodoh. Jangankan 70 ulama, satu ulama saja tidak bisa dikalahkan oleh seorang turunan Nabi yang asli. Tidak ada. Bahkan Syekh Nawawi Tenara dalam Maraqil Ubudiyah, al-alimul ladzi la yantasibu ila an-nabiy yafuqu 60 darajah mimma yantasibu ila an-nabi, atau kama qala Syekh Nawawi, bahwa orang yang berilmu yafuqu, dia mengalahkan 60 darajah, 60 derajat daripada orang yang bernisbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani mengenai Habib-Habib Alawi yang ada di Indonesia ini, yang dimana mereka itu sangat membangga-banggakan nasabnya. Jadi mereka itu membanggakan nasabnya itu dengan penuh kesombongan teman-teman. Jadi seakan-akan orang yang gak setara dengannya itu dipandang rendah. Tentunya ya teman-teman ya, kita sebagai kaum muslimin harus berpikir cerdas. Jangan sampai kita itu dibodoh-bodohi oleh mereka itu yang berbangga-bangga dengan nasab. Seperti Bahar bin Smith ya teman-teman, ketika berceramah di depan para jamaahnya, di depan para muhibbinnya. Ente bangga enggak kalau ente itu keturunan Rasulullah? Bangga Bib. Ini jamaahnya ataupun muhibbinnya berkata demikian. Nah, wajar enggak kalau saya itu selalu mengatakan di dalam tubuh kami ini mengalir darah-darah pejuang, darah-darah kakek-kakek kami, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, darah Sayyidina Ali, darah Sayyidina Husain Hasan. Nah, ini adalah bentuk kesombongan ya teman-teman. Padahal orang yang dinisbah ya itu adalah orang yang paling mulia yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini yang mengaku-ngaku bukan keturunan Nabi. Apa enggak ini teman-teman ya? Apa enggak keblinger gitu? Kalau memang benar-benar mereka itu ya keturunan Rasulullah SAW, yang pertama buktikan dulu ya, mana buktinya? Oh ada buktinya, coba lihat di Robito itu ada silsilah saya ini Bahar bin Smith ya teman-teman. Nggak butuh Robito, Robito itu hanya mencatat doang, tapi tidak mengisbat nasab. Siapa yang mengisbat nasab para Habib Alawi yang ada di Indonesia ini? Padahal nakobah-nakobah seperti yang ada di Maroko, yang ada di Yaman, itu nggak kenal itu yang namanya Ba'alawi teman-teman, bukan keturunan Nabi. Dusta gitu. Lah ini di Indonesia ini, mereka ini berjualan, saya cucu Nabi. Kalian harus mencintai Ahlul Bait. Cucu Nabi itu para habaib. Kalian wajib untuk mencintai, jangan membenci. Waduh, sudah didoktrin seperti itu ya teman-teman.
Jadi kita itu takut gitu ya. Ente kalau membenci habaib, ente kualat. Wah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah diancam, sudah ditakut-takutin. Padahal ya teman-teman, di dalam agama Islam itu tidak mengenal kasta. Yang ada adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nasab, bukan karena jabatan, kekayaan, tapi karena takwa. Itulah yang membedakan manusia yang lain dengan manusia yang lain adalah takwa. Mau orang miskin itu, mau orang itu rendah, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi kita itu nggak usah takut gitu teman-teman. Oh, dia itu cucu Nabi. Padahal mereka itu bukan cucu Nabi. Kalaupun asli ya teman-teman ya, itu nasabnya itu tidak bisa mengejar amalannya. Jadi kalau amalannya itu lambat, nasab itu tidak bisa mengejar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus bisa mencerna. Ya, para muhibbin, tolong ya, sadar. Jangan sampai kalian itu ditipu oleh golongan-golongan ini yang mengatasnamakan cucu Rasulullah SAW. Tapi ceramahnya sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Nah, teman-teman, kenapa saya sering yaitu ya mengingatkan para muhibbin, ya saya itu kasihan ya. Jangan sampai saudara-saudara kita itu jauh, terlalu jauh fanatik terhadap yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi kenyataannya ceramahnya itu sangat menyesatkan. Jadi ya semoga Allah berhidayah kepada saudara kita kaum muslimin yang masih dalam lingkup Habib ini ya teman-teman. Semoga cepat sadar dan kembali kepada ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.